Negara pasal 29 ayat 2 itu bagaimana? Negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya. Keyakinan kita Islam, sumber nilainya Al-Quran, ada di Quran, Quran dijalankan, itu ditangkap. Jadi pertanyaan seriusnya, yang menista agama ini polisi, jaksa sekarang karena udah masuk P21, atau Gus Nur sama Bapak Menteri? Dan insya Allah setelah ini kami akan sampaikan kepada kesekjenan untuk kemudian mudah-mudahan segera diambil langkah untuk ditindaklanjuti kepada Komisi Fatwa MI agar ya memberikan jawaban atas permintaan Ustaz Egi dan Ustaz Irwan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 1 Desember 2022 kami tim advokat Egy Sujana untuk membela Gus Nur dan Bapak Menteri didampingi Ustadz Irwan Saifullah, insyaallah. Dijumpai dari MUI Mas Akbar Nasution, Kurniawan. Akbar Kurniawan. Anda siapa? Arif Hasibuan. Arif Hasibuan. Masya Allah. Terima kasih Mas Arif, Mas Akbar atas penerimaannya di kantor Majelis Ulama. Memang ternyata ada miskomunikasi antara kami dengan tim, yaitu Adinda Juju Purwanto sebagai tim advokat yang mengatakan reschedule, sementara kami tidak tahu. Karena itulah kami ada di sini. Ya sudahlah, itu sudah terjadi. Dan di sisi lain teman-teman di MUI sedang dalam kesibukan yang luar biasa, terutama bidang fatwa yang tadi ada beberapa kegiatan. Bahkan pimpinan ada yang sedang ke India dan lain sebagainya. Pak Sekjen saya hubungi, Pak Amirsa nggak ada kabar. Nah, makanya saya kesini. Tapi sudahlah, kita terima sebagai takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itu saya berharap di dalam kesempatan ini Mas Akbar, Mas Arif sampaikan nanti ke pimpinan, terutama Ketua Majelis Ulama, Sekjennya, dan bidang fatwanya. Yang menjadi kerisauan kami gini, Mas Akbar, Mas Arif, tentang mubahalah. Nah, ini kan kenapa kami di sini? Karena ini masalah wilayah agama Islam yang berkait dengan mubahalah. Sepengetahuan kami yang pendek ini, yang kurang ya, karena saya bukan ustaz, saya advokat aja. Tapi saya mencoba mengerti tentang Al-Quran, saya belajar juga sebaik mungkin. Saya temukan mubahalah itu di surat Ali Imran ayat 61. Ya, kalau nanti dikajilah di sini. Nah, perintah di dalam itu menerangkan kisah Rasulullah di dalam mubahalah. Hanya saja yang ditantang oleh Rasul dalam pengertian mubahalah tidak hadir. Nah, sejarahnya, asbabun nuzul dan lain sebagainya, kalian para ulama lah yang lebih tahu. Tapi poinnya adalah yang tertulis di dalam Ali Imran ayat 61, bermubahalahlah kamu, panggil anak istri dan semuanya kerabat kamu untuk bersaksi, siapa yang berdusta dilaknat oleh Allah. Inilah konstruk hukum dalam perspektif yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bapak Menteri, melakukan namanya mubahalah. Kenapa harus mubahalah? Karena ada kaitan dengan ijazah yang diduga palsu milik Jokowi. Itu dugaannya yang dikatakan diduga kuat oleh Bapak Menteri, sehingga sampai berani bermubahalah jika
ijazah Jokowi tidak palsu, tembak kepala saya. Nah, itu loh Bambang. Maka logika hukumnya statement ini kan nggak boleh sembarangan, karena Jokowi ini presiden kita, dan saya sendiri nggak percaya masa Jokowi ijazahnya palsu. Karena ketidakpercayaan ini dan juga melanda Gus Nur, maka dia metodologinya untuk mencapai kebenaran itu lewat mubahalah gitu. Nah, jadi dengan demikian mubahalah ini mekanisme untuk mencapai nilai yang dimaksud jujur, benar dan adil. Karena akibatnya sangat serius, laknat dan azab Allah. Nah, pertanyaan seriusnya, Gus Nur sedang melaksanakan perintah Allah Ali Imran 61 tadi bersama Bambang Tri. Ingat posisi hukum Gus Nur ini host, atau kalau dalam podcast itu seperti sekarang saya host. Inilah narasumber. Nah, narasumbernya Gus Nur adalah Bambang Tri yang berani menyatakan ijazah Jokowinya palsu. Itu poin pentingnya, Bos. Maka dengan demikian, apa yang dimaksud dengan peristiwa mubahalah tadi sah secara ilmu hukum. Kenapa? Karena tercover juga dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini kitab suci umat Islam, dan inilah yang mendasari negara Republik Indonesia ini, dasarnya adalah Allah. Pasal 29 ayat 1 menerangkan negara Republik Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Allah disebut dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dan maha kuasanya dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka menurut ilmu hukum, dalam konteks pengertian ilmu perundang-undangan, antara batang tubuh dengan mukadimah nggak boleh bertentangan. Jadi dasar negara Republik ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam dua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu, ini tadi mubahalah ada di Quran, juga ada di Sunnah, karena dilakukan oleh Rasul. Diam, bicaranya Nabi, sikapnya Nabi, spot ya, sifat, pikiran, ucapan, tindakan Nabi itu namanya hadis. Ada dalam sebagai mubahalah. Jadi oleh karena itu, mengapa kok ditangkap gitu loh? Nah, itu sudah terjadi 1 bulan lebih yang lalu. Tapi kini Bambang Tri dipindahin nih Pak. Ini satu foto. Tak bohong fotonya, bisa dilihat. Ya, Pak, lihat maaf ya. Nanti sih. Ini di Semarang ya. Insya Allah. Semarang, Polda. Polres. Polda ya. Polda. Oh, Polda. Sementara kemarin ditangkapnya di Mabes. Jadi grade-nya diturunkan ke tingkat Polda. Saya nggak ngerti kenapa ya. Katanya karena banyak saksinya di daerah Jawa Tengah, terutama Solo. Katanya mau diadilinya di Solo. Ah, ini sangat jelas ya. Jadi tolong di ini lihat ya, sebagai yang ada di ini ya, supaya masyarakat tahu betapa ulama. Gus Nur ini ulama, Bos. Yang ngerti Quran. Ya, Bambang Tri enggak lah, tapi dia aktivis. Ya nggak boleh dia dan muslim, sholat dia. Ya. Jadi oleh karena itu, di dalam pengertian jaminan negara pasal 29 ayat 2 itu bagaimana? Negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya. Keyakinan kita Islam, sumber nilainya Al-Quran, ada di Quran, Quran dijalankan, kok ditangkap? Jadi pertanyaan seriusnya, yang menista agama ini polisi, jaksa sekarang karena udah masuk P21, atau Gus Nur sama Bambang Tri. Nah, kesinilah kita pentingnya MUI, khusus di bagian fatwanya, mohon sudi kiranya. Bagaimana posisi mubahalah itu, supaya kita ada juklak, ada apa dan lain sebagainya. Sehingga nanti ke depan kalau orang bermubahalah tidak masalah seperti ini. Tidak dituduh hoak,
tidak dituduh menyebarkan berita bohong, tidak dituduh menyebarkan keonaran, tidak dituduh menista agama, pasal 156 KUHP dan pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Nah ini kan terjadi kerugian konstitusional. Jadi kerugian konstitusional itu diderita oleh Gus Dur dan Bambang Tri sekarang. Jadi gara-gara konstitusi yang nggak benar ini, ya dilakukannya, konstitusinya mungkin saja bisa diukur benar. Tapi pelaksana konstitusinya ini dalam hal ini polisi dan kejaksaan yang bisa aja sewenang-wenang. Kenapa? Karena struktur polisi dan jaksa di bawah presiden. Dan yang dipersoalkan sini ijazahnya presiden. Tidak mungkin subjektivitas itu jadi hilang. Tidak mungkin. Tunduk takut pada atasan. Oleh karena itulah, sudi kiranya Majelis Ulama lewat Mas Akbar, lewat Mas Arief, sampaikan pimpinan, dan harus dijadwalkan kapan kami diundang. Kami udah 3 kali ke sini, tapi situasinya begini terus. Alasan sibuk dan lain sebagainya. Kalian tidak melayani rakyat dengan baik. Terus terang saya kecewa. Tapi sudahlah, kita kan sesama umat Islam harus saling sabar. Nah, kesabaran kita terima, kita tidak menyerah, kita minta dijadwalin kapan ketemu. Tapi agendanya supaya nggak lagi banyak diskusi, tolong fatwa tentang mubahalah. Yang kedua, bagaimana nasib Gus Dur? Gara-gara mubahalah kok ditangkap? Karena menurut cerita Gus Dur, ini penting Pak Akbar, tolong dicatat baik-baik ya, atau di kan ada direktur, bahwa ditangkapnya Gus Dur karena ada informasi penjelasan dari salah seorang kiai di Majelis Ulama yang menyatakan tentang Gus Nur telah menoda agama lewat mubahalah. Jadi saya pengen tahu siapa ulama yang ada di MUI menyatakan Gus Nur menista agama. Kan kita tahu mubahalah ada dalam ajaran Islam. Jadi pertanyaannya itu, ya, yang sangat serius. Siapa ulamanya? Nah, kalau nggak ada, mohon beri klarifikasi bahwa mubahalah itu benar. Mubahalah itu tidak masalah. Maka konsekuensi hukumnya Gus Nur dan Bambang itu harus dibebaskan. Itu loh Pak. Itu aja lah. Lebih dari itu bukan wilayah MUI. Ya, wilayah MUI itu kaitan dengan agama. Kalau wilayah pasal-pasal KUHP nanti di pengadilan. Saya sanggup insya Allah atas izin Allah bertarung dengan pihak polisi dan kejaksaan ya, untuk mendelegitimasi dakwaannya yang nggak benar, obscure libel pasti. Ya, dari segi materi aja kalian sudah mengkriminalisasi Al-Quran. Kenapa Al-Quran mau dilaksanakan nggak boleh? Ini berbahaya bos. Ini mayoritas umat Islam. Dan kita percaya ada MUI. Saya sampai di situ. Tolong penambahan dari Pak Ustadz, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Ustadz Akbar sudah dijelaskan tadi ya. Subhanallah. Nah, kita semuanya ini sama-sama tahu ya. Jadi hukum di Indonesia ini sudah banyak diperjualbelikan. Ya, tidak pernah atau sedikit sekali mengena kepada buzzer-buzzer yang sekarang telah merusak negara ini, atau para pengkhianat yang telah menjual negara ini. Tidak kena mereka itu, ngapain saja. Sebaliknya bahkan sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan berkali-kali. Ya sudah tahulah Ustadz Akbar itu ya, sangat terkenal, banyak di media sosial. Sedangkan dari orang-orang yang mereka tidak punya kepentingan, hanya semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar saja, ingin negara ini korupsinya ini tidak bejat-bejatan seperti sekarang, Pak ya. Penjualan hukum juga tidak ugal-ugalan. Dan juga pelaku-pelaku hukum seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD, jual beli, cukong-cukong, korupsi sudah melanda hampir di seluruh instansi pemerintahan. Ini beliau sendiri coba yang menyampaikan.
Nah, berkaitan dengan Gus Nur ini, beliau ini bukan orang ya Gerindra, bukan orang Nasdem, bukan orang Demokrat, bukan orang HTI dia itu. Dia sendiri saja. Sebagai ulama. Iya, ingin negeri ini lebih baik, cuman itu doang. Dan dia itu dipanggil polisi, ditersangkakan, selalu kooperatif. Coba. Nah, seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi, tidak ada angin, tidak ada apa ya, langsung ditersangkakan. Awalnya itu ya dipanggil oleh penyidik, datanglah ya Gus Nur, insya Allah ya berkali-kali itu disampaikan. Kalau Pak Gus Nur datang, insya Allah bisa kita mintai pernyataan, insya Allah nggak ditahan. Tapi ditahan, coba. Iming-imingnya nggak ditahan. Nggak ditahan. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh ya subhanallah Abang Edi tadi itu. Yang paling utama itu adalah dituduh ya melakukan penodaan agama, melakukan penistaan agama terhadap mubahalah yang dilakukan. Padahal Gus Nur ini takut, di samping kerusakan tadi, presiden kita ini terkenal bohong gitu loh. Lah, terus sekarang ada Bambang Tri yang mengatakan ijazahnya palsu atau bohong. Nah, Gus Nur ini kemudian langsung otomatis sebagai orang yang ya dia ingin konsisten amar ma'ruf nahi munkar, ingin memperbaiki negeri ini, langsung otomatis dia itu ya respect dan dia menganggap bahwa hukum sudah tidak ada. Makanya dia bersandar kepada Allah SWT, bersandar dengan doa, bersandar dengan mubahalah yang tadi dijelaskan sangat terkenal. Mas Akbar juga tahu lah ya, surat Al-Imran ayat 61 ya, summa nabtahil fanaja'al la'natallahi alal kadhibin ya. Luar biasa beliau ini, Syekh ini Abang, Syekh beliau ini, Syekh Akbar ini. Ini Syekh Akbar ya? Iya, luar biasa. Iya, Allahu Akbar. Makanya jadi Dan kepala kantor MUI. Ustadz Akbar kan sangat terkenal, seluruh mazhab ya, yang namanya mubahalah itu adalah ajaran Islam dan pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Cuman sebatas itu saja Gus Nur itu. Sudah tidak ada caranya gitu loh. Caranya doa, caranya minta sama Allah diselesaikan, minta mubahalah. Cuman sebatas itu, tidak ada yang lain lagi agar permasalahan selesai. Nah, yang paling berbahaya lagi seandainya ya Gus Nur dikatakan, loh sudah saya jawab BAP-nya, mubahalah ajaran Islam. Enggak, ini Gus, ini ada dari fatwa MUI. Ya, kalau ini benar, subhanallah Mas Akbar. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi umat, karena ini bisa memecah belah, karena ini bisa mengkriminalisasi Al-Quran. Ini perkara besar, karena ini perkara yang termasuk pokok tadi. Tapi kalau ini tidak benar, juga termasuk perkara yang berbahaya juga. Kenapa oknum-oknum polisi ini tidak tobat-tobat gitu? Sudah ditunjukkan mafia Sambo, sudah ditunjukkan mafia 303, sudah ditunjukkan mafia narkoba. Coba Polda, calon Kapolda Jatim itu bukan udah jadi. Sudah jadi itu 2-3 hari. Ya Allah, coba. Udah dilantik. Masa nggak tobat-tobat saja? Gitu loh Mas Akbar. Nah, yang terakhir barangkali yang dikatakan oleh Abang Egi ini, Profesor Dr. Egi Sujana, luar biasa beliau ini. Masya Allah. Tidak pernah berhenti ya. Allah. Saya sebetulnya Bang, tidak usah ke situ Abang. Gitu. Kata dia, sabar Adinda. Kita ke sini saja, ini kan ulama. Nah, sekarang ini umat ini berharap kepada ulama. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat ya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi. Berarti pelanjut ini, pemimpin yang paling tinggi, pemimpin yang paling tinggi dalam menegakkan kebenaran, pemimpin yang paling mulia di atas presiden, di atas siapa saja, ini adalah ulama. Nah, ini harapan kami ya,
Nah, maka sebagaimana sekarang kami juga ya semuanya juga ya dikriminalisasi. Semuanya juga diancam, semuanya juga ditekan. Saya berharap kita semuanya bangkit ya, semuanya bersatu, dan juga ulama, para tokoh, para pejuang yang ada di MUI ini ya tegar, lurus dan berdiri ya di jalan Al-Qur'an dan Sunnah ya, berdiri pada kebenaran, berdiri pada kejujuran untuk menegakkan keadilan negeri ini. Dan segeralah ya fatwa atau pandangan hukum tentang mubahalah tadi disampaikan kepada kami dalam waktu yang secepat mungkin. Nah, begitu Abang ya. Matur nuwun, ini Syekh Akbar ya, kami telah diterima. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan hormat, bagaimana tanggapan Mas Akbar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'd. Ustaz Eji, Ustaz Irfan, nggih. Nggih. Irwan ya, Irwan dan teman-teman semua. Alhamdulillah ahlan wa sahlan di Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah. Selamat datang di kantor kami. Alhamdulillah siang hari ini ya kita bisa bermuajah yaitu ya, dan kami sudah menyimak paparan dari Ustaz Egi dan Ustaz Irwan dan sudah dicatat oleh Mas Arif Hasibuan, dan insya Allah setelah ini kami akan sampaikan kepada kesekjenan untuk kemudian mudah-mudahan segera diambil langkah untuk ditindaklanjuti kepada Komisi Fatwa MUI agar ya memberikan jawaban atas permintaan Ustaz Egi dan Ustaz Irwan seperti itu. Yang jelas terima kasih atas paparannya, nasihatnya, masukannya buat kami. Insya Allah amanah ini akan kami sampaikan dan akan diteruskan kepada Komisi Fatwa di Kumawan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan sedikit aja, Nggih. Mas Akbar Nggih. yang dimuliakan Allah, titik tekannya itu kita ingin ada kejelasan informasi atau keterangan dari MUI. Satu, siapa ulama atau kiai atau ustadz atau siapa yang ada di MUI yang berani menyatakan Gus Nur ini menodai agama dengan melalui mubahalah. Itu keterangan Gus Nur didapat dari pihak kepolisian. Nah, saya minta kejujurannya. Bagaimana kejujurannya MUI di internal itu bisa menunjukkan. Nah, yang keduanya tentu tentang mubahalah itu sendiri yang ada dalam Ali Imran ayat 1. Mengapa orang menjalankan ini kok ditangkap? Nah, kami perlu klarifikasi bahwa mubahalah itu sah, legitimate, sesuai Quran dan hadis, sehingga tidak ada relevansinya Gus Nur ditangkap. Ini penting buat kami secara ilmu hukum, karena sedang masuk ke sekarang proses pidana. Ya, setidaknya kalau ini terus proses berjalan, ya, kita sudah minta sebenarnya RJ, Pak. RJ itu restorasi justice atau restorasi keadilan. Para pihak sepakat, understanding, sudahlah. Kemudian selesai. Itu sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Tapi nampaknya nggak dipakai ini, ya sudah, jangan dipersoalkan kepada kita nantinya kalau ini menjadi bola yang sangat panas bagi situasi umat yang bisa sangat terganggu gitu. Karena umat Islam di Indonesia kalau sudah menyentuh Al-Quran, insya Allah pasti bergolak, pasti. Ya. Terakhir kan soal Ahok udah terbukti itu. Jadi jangan sampai ini terulang, saya nggak mau. Saya ingin Indonesia ini damai, sejahtera, bersatu. Kita membangun lah, ngapain bikin begini-begini. Tapi jangan kita diganggu gitu.
pelindung kita dalam konteks gerakan sosial ini namanya MUI. Karena kalian di sini isi para ulama. Saya tidak bermaksud mendikte, tapi maafkan saya, nggak ada karakter ulama yang bela kita ini, nggak ada. Saya mau siapa coba? Bahkan ketua majelis ulamanya jadi wakil presiden cicing wae, itu nggak ada. Ini kritik keras saya. Nggak ada salahnya saya. Harusnya kan dia sebagai wapres harus lebih dekat, lebih bisa mengingatkan presiden. Ini nggak ada soal. Sudah, itu urusan dia nanti sama Allah. Sekarang urusan akbar akan ditanya oleh Allah, mimpin kantor ini, nyampaikan amanah ini, benar apa enggak? Jangan sampai istilah kasarnya ada ulama yang masuk angin. Kalau hakim masuk angin mah banyak, jaksa masuk angin banyak, polisi mana, advokat masuk angin pun banyak. Tapi kalau ulama masuk angin, aduh ya Allah, neraka paling bawah itu, munafik berat. Oleh karena itulah, dua hal kami minta penting, fatwa tentang mubahalah dan siapa orang yang dari MUI. Kalau nggak ada, nyatakan nggak ada, ya. Kalau ada, katakan siapa ada. Nah, ini buat kita nanti melawan secara ilmu. Saya kira itu Mas Akbar, Mas Arif. Maafkan saya kalau bahasa saya agak vulgar, tapi ya begitulah. Advokat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, pasal 16, tidak bisa digugat perdata, apalagi dituntut pidana. Kita punya hak imunitas pembelaan terhadap klien. Sekarang hari ini saya sedang membela klien saya, Gus Nur dan Bambang Tri. Semoga Allah ridho Ya, dan dimuliakan oleh Allah. Ada satu kata penting lagi terakhir Pak, ini sekedar ilmu aja. Iya. Dari pihak kejaksaan sudah mengeluarkan surat melanjutkan penahanan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal dari segi ilmu hukum, Bambang Tri dan Gus Nur beda dalam konteks status hukum. Status hukum Bambang Tri narasumber yang menyatakan mubahalahnya tentang ijazah Jokowi itu diduga palsu, bahkan dia yakin palsu. Kalau ada yang asli dia siap ditembak kepalanya. Itu kan yakin betul, Bos. Nah, sementara Gus Nur status hukumnya host, pewawancara, maka harus berbeda pendekatan hukumnya. Enggak bisa orang disamaratakan. Ada namanya azas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak dapat seseorang dipidana kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Itu azas legalitas. Nah, mengapa Gus Nur sama Bambang itu dijadiin satu kesalahannya? Dan surat panggilannya dalam penahanan ini kami baru terima tadi ya, 1 jam yang lalu. Itu pasal-pasal yang dituduhkannya antara Bambang Tri dengan Gus Nur sama. Padahal hukum itu tidak bisa gebah uyah. Ini sama saya UI, terus dikenain pasal yang lain. Enggak. Kan kelakuan ini sama kelakuan ini beda. Betul nggak? Enggak boleh hukum. Nah, inilah yang terjadi, Bos. Ada bukti-buktinya. Ya. Jadi saya minta kecermatan hakim nanti. Kalau saya eksepsi, penolakan, keberatan saya kepada ini harus diterima. Kalau nggak diterima, aku masuk angin. Insya Allah neraka paling bawah. Saya kira demikian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.